Teman-teman pernah nggak sih saat mau tidur, tiba-tiba otak malah ngajak rapat dadakan? Ya awalnya cuma mikirin satu hal, tapi lama-lama jadi kemana-mana. Besok ada presentasi takut salah, ada chat belum dibalas langsung kepikiran kemana-mana, atau saat melihat pencapaian teman di media sosial langsung merasa tertinggal. Padahal belum tentu semua yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Dan hal ini sering terjadi di generasi kita, yaitu Gen Z. Halo semuanya, aku Harfi Fatma Dewi. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat lebih dekat bagaimana cara overthinking bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Teman-teman, situasi yang aku ceritakan tadi mungkin terlihat sederhana atau bahkan sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari memikirkan sesuatu secara berlebihan itu dikenal dengan istilah overthinking. Menurut psikologi Universitas Gadjah Mada, overthinking adalah suatu kondisi ketika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan suatu hal hingga akhirnya menimbulkan dampak negatif pada dirinya sendiri. Sebenarnya berpikir itu wajar, kita memang perlu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Namun ketika pikiran terus berulang, membuat kita sulit fokus, sulit tidur, atau bahkan merasa cemas secara berlebihan, itu berarti overthinking sudah mulai mengganggu dan mulai menjadi masalah. Awalnya memang terlihat sepele, tapi jika terus dibiarkan, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara mengurangi overthinking ini? Berdasarkan dari informasi psikologi UGM, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bedakan antara fakta dan ketakutan. Saat pikiran negatif mulai muncul, coba tanyakan pada diri sendiri. Ini memang sudah benar-benar terjadi atau hanya kekhawatiranku aja? Karena seringkali kita merasa takut pada sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita memang tidak bisa mengatur semua pendapat orang lain tentang diri kita, tapi kita bisa mengatur sikap dan cara kita merespons keadaan. Yang ketiga, tuliskan apa yang sedang kita pikirkan. Dengan menulis, pikiran yang awalnya berantakan akan terlihat lebih jelas dan tidak menumpuk di kepala. Keempat, kurangi kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutama di media sosial. Dan yang terakhir, jangan takut untuk bercerita. Saat pikiran sudah terlalu berat, mulailah bercerita kepada teman, saudara, keluarga, konselor, atau orang yang kita percaya. Meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah, tetapi itu bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Teman-teman, tidak semua hal itu harus kita pikirkan secara berulang kali dan tidak semua ketakutan itu akan benar-benar terjadi. Terkadang yang kita butuhkan itu bukan memikirkan semua kemungkinan, tetapi berani melangkah dan menjalani apa yang ada di depan kita sekarang. Jadi mulai hari ini, mari kita mengurangi kebiasaan overthinking dengan mengenali pikiran kita, berani bercerita, dan lebih peduli pada kesehatan mental kita. Saya Harfi Fatma Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.